Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahduh amma ba'd. Yang saya hormati ayah selaku guru di kajian ini, yang saya banggakan mahasiswi-mahasiswi cantik dan soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak di situ apa enak di dalam? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di kajian malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat manfaat dan barokah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu diakui sebagai umat beliau hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Arkanus Sholah ya. Arkanus Sholah. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang an-niyatu salasatu darojatin. Silahkan ya. Kecil banget suaranya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, beda, volumenya beda. Ini lembut soalnya. Iya benar. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi ashabihi ajma'in. Sallallahu mu'allif fi hadhihi al-kutub wa usulihim wa furu'ihim wa man tasabba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. An-niyatu salasu darajatin. Ini niat salat maksudnya ya. Jadi ada tiga tingkatan lah, atau tiga model lah. In kanat as-shalatu fardhon wajaba qasdu fi'li wa ta'yini wal faridati. Nih, yang paling tinggi tingkatannya adalah kalau sholat fardu. Maka kalau sholat fardu pas niat kita harus nyebutin fardu. Terus pekerjaannya, terus menentukan fardunya. Itu kalau fardu, nanti di belakang dijelasin. Jadi kalau sholatnya fardu, maka yang wajib adalah qasdu fi'li. Jadi pekerjaannya itu apa maksudnya pekerjaan nanti di belakang. Wa ta'yin, menentukan. Wal fardiyati, dan menentukan fardunya bahwa sholat fardu. Itu yang pertama. Wa in kanat nafilatan. Nah, ahlan wa sahlan. Wa in kanat nafilatan muaqqatan karotibatin ya. Au dzati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yini. Kalau sholat itu sunnah terus punya waktu, misalnya seperti rawatib kan jelas itu. Misalnya sebelum isya kan waktunya jelas, atau setelah isya, atau sebelum subuh. Nah, kalau sholatnya sholat yang model seperti itu, maka yang pertama adalah qasdul fi'linya wa ta'yininya. Pekerjaannya sama menentukannya, nanti di belakang lihatin. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li doang fakot. Kalau sholat mutlak, dah yang penting niat sholat udah. Jadi pekerjaannya itu maksud sholatnya. Al fi'lu wa ta'inu. Zat sababin. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Kalau sholat sunnah mutlak hanya niat sholat aja. Jadi nanti ini
harus dipraktekin gitu. Maksudnya sholat sunnah mutlak itu yang seperti apa, nanti sekali-sekali sholat gitu. Yang seperti kemarin itu, jadi ada waktu duhur belum atau asar belum, tadi udah sholat duhur kan, nungguin asar misalnya, iseng ini sholat, nah itu namanya sholat sunat mutlak. Berarti hanya usoli aja, nah, cukup usoli ini sunatan nilai ta'ala. Jadi nyebutin usolinya doang, itu menyebutkan pekerjaannya, itu maksudnya usoli. Al fi'lu usoli, nah maksudnya yang qasdul fi'li tadi kan, menentukan pekerjaannya itu usoli. Jadi kalau sholat sunnah mutlak berarti hanya usoli rakaataini sunatan nilai ta'ala, usolinya doang. Wa ta'yinu duhron au asron, ta'yin itu yang mana? Berarti kalau sholat duhur misalnya harus sebutin usoli fardot duhri, duhurnya itulah disebut gitu, nggak seperti sholat sunnah tadi. Nah ini udah sesuai, yang kita apalin itu udah sesuai. Duhron au asron wal fardiyatu fardon, makanya usoli fardot duhri, ya kan, usoli fardot duhri, itu maksudnya usoli pekerjaannya, terus duhur itu takyinnya, fardonnya fardunya. Udah, ini nggak perlu kita ini ya, karena niat yang diajarin oleh guru-guru kita itu udah sesuai rumus itu. Kita lanjutkan. Faslun yang berikutnya, surutut takbiratil ikhrami sitata asyara. Nah sekarang takbiratul ikhram, syaratnya ada 10. Yang pertama, antaqo'a halatal qiyami fil fardi. Jadi kalau pas kita sholat fardu, takbiratul ikhramnya harus pas berdiri. Maksudnya berdiri kalau misalnya kita menuju tempat sholat sudah berhenti, jangan masih satu langkah udah saking misalnya mau ketinggalan kan, masih selangkah lagi udah selangkah, nggak boleh, harus sudah berhenti, udah berdiri, posisinya udah berdiri, tidak masih jalan. Itu yang pertama. Wa antakuna bil arabiyati, Allahu akbarnya harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa lainnya, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, wa antakuna bilafdil jalalati, harus pakai Allah, lafadz Allah itu namanya lafadz jalalah. Jadi harus Allahu akbar, nggak boleh diganti misalnya apa, sifatnya yang lain misalnya. Berikutnya wabilafdil akbar, harus juga jadi kalimatnya tertentu itu Allahu akbar, dah nggak boleh diganti-ganti. Kemudian yang berikutnya watartibu bainal lafdhaini, nggak boleh dibalik, akbar Allah, nanti susunannya jadi berbeda. Kemudian yang berikutnya wa alla yamudda hamzatal jalalati, nggak boleh gini Allahu akbar, A-nya yang pertama itu nggak boleh panjang. Kenapa? Nanti itu jadi kayak istifham, istifhamnya kayak kata tanya. Jadi seolah-olah gini, Allahu akbar, emang Tuhan, emang Allah maha besar gitu. Makanya jadi nggak boleh, A-nya nggak boleh panjang. Kalau panjang itu nanti ada namanya seperti pertanyaan, hamzah istifham namanya di depan, jadi nggak boleh panjang. Kemudian yang berikutnya wa adamu maddil ba'i akbar, nggak boleh juga Allahu akbar, nggak boleh. Hanya memang harus hati-hati, Allahu akbar, dah. Kemudian yang berikutnya wa alla yusaddidal ba'a, nah baknya Allahu akbar, nggak boleh ada tasdidnya baknya. Kemudian yang berikutnya wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimata ini, maksudnya Allahu akbar, nah jangan sampai nongol wawu, Allahu akbar, nggak boleh. Atau wawunya mati, Allahu akbar, nggak boleh juga. Ini yang belajar ini ya memang harus hati-hati.
Tapi ya itu untungnya guru-guru kita yang dulu-dulu ngajarinnya udah begitu, nggak dikasih tahu bagaimana, pokoknya begini. Gitu. Nah, sekarang kita tahu ininya apa itu ilmunya jadi tahu. Jadi guru kita ngajarin begitu tapi nggak dikasih tahu. Kenapa nggak boleh ini, nggak boleh, nggak, pokoknya Allahu Akbar dah. Jadi Allahu Akbar nggak boleh, Allahu Akbar nggak boleh juga. Mutaharatan berarti wa alla yazida wawan qoblal jalalati, nggak boleh nongol wawu sebelum Allah, berarti wallahu akbar. Nah, hati-hati, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya wa alla yaqifa bainal kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Misalnya gini, Allah Akbar, putus. Nah, nggak boleh. Jadi nggak boleh jeda lama maupun sebentar, nggak boleh. Udah. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya itu udah kita praktekin kita. Cuma nanti kan kalau tahu-tahu kepleset, kita udah lama begini nggak belajar, itu nanti kita kena audit. Maksudnya gini, kita udah di sini kan udah banyak pengajian, udah banyak ini, hal begini sampai kita nggak tahu terus kepleset, itu nanti diaudit kita, nggak ada alasan nggak tahu. Seperti undang-undang lalu lintas itu udah misalnya sekarang tanggal berapa nih, 18, undang-undangnya desain tanggal 15, saya nggak tahu Pak, polisi nggak mau tahu itu, udah kemarin udah. Nah kita begitu juga. Iya, orang ini udah ngaji tiap hari yang begini nggak tahu, nanti kena audit. Ya, saya nggak tahu, nggak ada urusan. Ada. Kemudian yang berikutnya wa ayasma'a nafsahu jami'a hurufihi, minimal kupingnya sendiri dengar. Kalau kupingnya normal, tapi kalau lagi misalnya orang budek ya dikira-kira, jangan sampai teriak ntar enggak. Jadi ukurannya kuping normal. Jadi Allahu Akbar minimal kupingnya sendiri dengar, nggak boleh dalam hati. Boleh. Nah, jadi udah Allahu Akbar tapi dalam hati nggak boleh. Minimal kupingnya sendiri dengar. Fil wa dukhulul waqti fil muaqqati. Kemudian Allahu Akbar juga pas takbir itu memang udah masuk waktu. Maksudnya itu udah adzan udah masuk nih. Jangan sampai kita Allahu Akbar udah serokaat baru adzan. Nah, enggak. Atau kita Fatihah baru adzan, berarti kita telat. Enggak boleh. Masa kemajuan nggak boleh. Jadi udah pas Allah itu memang sudah masuk waktu. Udah. Kemudian yang berikutnya wa iqa'uha halal istiqbali. Terus pas Allahu Akbar juga sudah berdiri tadi, terus madhep kiblatnya udah benar. Yang madhep kiblat bukan mukanya tapi dadanya. Makanya nengok nggak bakal. Tapi kalau digotong, diadepin ke lain kiblat batal walaupun dipaksa. Itu ya. Kemudian yang berikutnya wa Allah ya wa iqwa wa Allah ya khilla bi harfin min hurufiha, nggak boleh jidal, apa ya, nggak ada jidalin lah sampai hurufnya jadi terganti. Ini mah udah jelas. Jadi Allahu Akbar ya hamzah, ain nggak boleh, jadi ganti ain. Itu maksudnya. Soalnya emang udah dasarnya. Dasarnya ini ya udah dari sononya itu. Kalau saking masih-masihin ya misalnya Mardi lain dia. Dia nggak kena audit itu dia. Ngapain aja terserah baik. Iya. Beda jalur. Iya. Kemudian wa ta'khiru takbiratil makmumi an takbiratil imami. Awas nih. Jadi jangan sampai begini. Imam baru Allah
belum akbar. Kita udah nyusul. Jangan. Jadi nunggu Allah Akbar, udah rohnya udah bunyi nih imam, baru kita. Jadi nggak boleh balap. Allah, kita Allah juga Akbar, Akbar. Enggak, jangan. Jadi nunggu rohnya imam keluar dulu, Allahu Akbar. Nah, baru kita. Udah jelas kan itu ya? Udah jelas. Nah, kemudian yang berikutnya faslun surutul fatihati asyratun. Nah, fatihah sekarang. Syaratnya fatihah ada 10. Yang pertama at-tartibu. Tertib itu berarti nggak boleh lompat-lompat. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillah, boleh ya, turut. Tuh. Kemudian yang berikutnya wal mualatu. Mualatu itu continue. Berarti nggak boleh nanti Allahu Akbar terus Bismillahirrahmanirrahim. Ada musik misalnya. Dengerin dulu. Nggak boleh, ya. Atau misalnya ini. Tadi itu enggak ini ya, ini enggak ini orang sholat misalnya. Enggak misalnya Allah Akbar terus Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang manggil. Itu manggil siapa? Manggil saya atau bukan? Jadi jeda. Ya boleh ya, jeda nggak boleh. Nggak boleh. Jadi jeda antar ayat itu harus continue. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-hurufnya. Makanya harus Fatihah itu belajarnya harus lama itu karena dia yang setiap hari dibawa sholat. Kalau sampai Fatihahnya masalah, sholatnya masalah. Kalau sholatnya masalah, udah sholat kita tetap diaudit. Tapi belum sholat. Udah. Fatihahnya nggak benar. Nah, itu maksudnya. Iya. Itu ya. Jadi itu termasuk syaratnya. Jadi harus dijaga per hurufnya, nggak boleh ada yang lepas. Udah. Jaga hurufnya. Wa mura'atu tasdidatiha. Tasdidnya. Nggak boleh kelewat. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Rohnya hilang tasdid. Bubar itu. Jauh nanti. Fatihahnya batal. Berarti sholatnya. Nah itu. Jadi yang pertama batal ini. Kalau misalnya begitu, kan kalau kita udah belajar bagus itu salah pasti berasa. Ya udah. Ar-Rahmanirrahim. Kok begitu bacanya? Berarti diulang. Jadi masih kepleset, kita tahu itu tadi salah, harus diulang. Kalau kita nggak ulang udah tahu salah. Nah, ya masalah nanti Fatihahnya. Fatihahnya masalah, sholatnya masalah. Itu. Kalau udah capek-capek sholat nanti tetap di audit, repot. Nah, wa anna yaskuta sakatan tawilatan wa waraqasyiratan bikostin yaksudu biha qad al-qiraati. Diem sebentar atau lama tapi memang niat jeda. Seperti tadi. Assalamualaikum. Itu pintu sebelah apa pintu kita ya? Itu maksudnya. Ini kan pakai sebelah bagi kayak kita kan lumayan dekat ada ya itu. Nah itu. Ada aja. Nah itu ya. Jadi nggak boleh, gara-gara tukang paket jadi bacaannya jeda. Boleh. Udah bayar apa belum gua ya? Nah, apalagi begitu gua lebih parah lagi. COD apa bukan? COD ya. Bayar ya. Iya. Bayar sih tinggal dilempar sama COD. Nah, berarti kalau misalnya Ar-Rahmanirrahim terus paket kan jeda itu. Nggak boleh terusin, baca lagi dari awal. Jadi nggak langsung baca sholatnya, enggak. Fatihahnya, jadi diulangi, udah jeda. Wah masalah ini, berarti ngulangi dari awal. Enggak, sholatnya batal, enggak. Kayaknya terlalu kenceng loh. Iya. Mana itu misalnya di terakhir kan, waduh. Nah, itu dia lagi dalam Iya kan. Abang paket gak boleh berhenti lagi. Ini misalnya paketnya masih banyak. Iya, masalahnya udah bayar apa Oke. belum? Wa qiraatu kulli ayatiha. Semua ayatnya harus dibaca. Wa minha al-basmalah. Nah itu mantap kita bismillah termasuk Fatihah. Adapun yang orang lain kayak begitu ya biarin. Mereka punya pembenaran juga. Memang itu khilaf gitu. Jangan juga begini. Ini sengaja banget nih mau makmum itu sebenarnya dia baca bismillah nggak ya?
kayak agak kurang kerjaan gitu ya. Aslinya mereka baca tapi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu. Saya juga pernah iseng gitu. Jadi ini bener sih itu baca apa enggak ya? Ternyata pas kita di barisan depan baca sebenarnya, tapi enggak dikencengin gitu, enggak dikencengin. Alhamdulillahnya baru kenceng. Alhamdulillah baru itu. Karena bagi mereka Bismillah bukan dari bagian Fatihah, tapi seperti ayat-ayat yang lain. Coba kita lihat Al-Quran itu kan ada semua kan, ada semua. Tapi itu walaupun itu mereka berkeyakinan begitu, kalau di surat lain kan Bismillah nggak ada nomor satunya kan. Tapi walaupun mereka begitu, Al-Quran dia terbitkan, tapi pas Fatihah dikasih satu. Menghargai kita berarti, menghargai kita kan. Nah mereka berkeyakinan surat ayat yang pertama itu Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi begitu ngeluarin Al-Quran, coba aja nanti cek ya, dicek itu Al-Quran itu loh. Pas Fatihah itu Bismillah pasti ada satunya, walaupun mereka yang ngeluarin dari Arab Saudi. Kan kita melihat Alhamdulillahirrahmanirrahim ya kan, tapi begitu Al-Qurannya dikasih satu, berarti kita dihitung itu. Maksudnya kita dihargai, gitu ya. Jadi mazhab kita Bismillah termasuk Fatihah. Adapun orang lain ya biarin. Wa adamul lahni al-mukhili bil makna. Wa adamul lahni al-mukhili bil makna. Ada apa sih cik dari itu sih? Misalnya Siratal ladzina an'amta, kan an'amta. Terus kita birokin an'amti atau an'amtu. Nah, itu kan berubah makna itu. An'amta aslinya Nah, iya, anak-anak sini itu bukan an'amta lain. An'amta gitu, bukan apalagi an'amta. an'amta. Bukan Ada yang nanti. an'amta, Itu makanya ada. harus diguruin bener ini nanti Sama Mbak ini Devi. kan masih Bukan angkut-angkut sih, bukan. Jangan sampai kita An'amta. udah bener apa belum gitu ya. Iya, udah bener apa belum? Yang penting udah pernah berguru, terus itu ada pun itu ya nanti nasib-nasiban lah. Kalau malaikatnya baik ya selamat. Enggak begitu juga ya. Yang penting udah kita guruin. Maksudnya kita udah berguru Fatihah itu. Karena satu-satunya Al-Quran yang dibawa sholat itu Al-Fatihah. Makanya di pondok-pondok itu kadang-kadang sampai 3 bulan, 2 bulan begitu. Oh iya. Karena itu pokok dari segala pokok itu kan. Sholat itu kan pokok dari segala pokoknya ibadah. Kemudian wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Ya, kalau kita sholat fardu berarti Fatihah kita semuanya harus dalam keadaan berdiri, jangan sampai buru-buru waladolinya sambil itu. Atau tadi Bismillahirrahmanirrahimnya sambil jalan begininya. Jadi nggak boleh itu semua sampai waladolin amin sampai waladolin harus tetap berdiri. Jangan sampai udah baru waladolin kita sudah mulai ancang-ancang ruko, boleh. Kemudian yang berikutnya wa ayyasma'a nafsahu al-qira'ata. Kupingnya sendiri minimal dengar, boleh baca Fatihah dalam hati. Seperti tadi takbir tadi ya. Tadi. Kayak orang bisik-bisik. Wa ala yatakhallala dzikrun ajnabiyyun. Dan tidak boleh zikir di sela-sela zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalnya gini. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Awal. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Sebelahnya wahid. Orang sebelahnya atau orang di luar wahid. Wah, cuy, alhamdulillah. Nyautin kita. Nah, nggak boleh. Itu nggak ada hubungan sama sholat kita. Nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Refleks. Ya, justru itu kalau refleks berarti nanti bukan batal sholatnya, Fatihahnya Ulang lagi. Wah, yang kan tahu kuncinya ini yang penting. Tidak kuncinya. Atau kadang-kadang yang ini. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus berada. Oh, nyautin kita. Ada yang datang, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nah, itu lebih parah lagi. Ada tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam padahal tengah Fatihah. Nah, sekarang kan tahu. Misalnya begitu, itu kan nggak sampai batal itu. Kalau dari awal. Kalau sampai jawab sih enggak, cuma kadang karena ngetoknya terus tuh jadi gregetan gitu. Kecuali ada hubungannya dengan sholat. Misalnya kita baca, terus
karena bacanya cepat, kalau kita nggak ikut baca kan nanti ketinggalan. Nah, waladhdallin imamnya. Amin, udah nggak apa-apa, itu dianggap ada hubungannya. Atau misalnya baca ayat sajadah misalnya, nah, itu ada hubungannya. Maksudnya ada nyambung-nyambungnya sama imam. Imam yang begitu kita berkewajiban begini, nah itu nggak apa-apa. Tadi waladhdallinnya imam kita amini nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain kita alhamdulillah, ya alhamdulillah lah, bukan. Nah, nggak boleh, nggak boleh. Wah, sibuk. Oh, ini lagi. Kaget orang bersih. Oke ya, udah sampai situ. Kalau 3 kali, ulang 3 kali. Cukup kayaknya, cukup ya. Nanti biar ada Jeda untuk pertanyaan. pertanyaan ya, nanti biar ada pertanyaan. Silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Mengenai channel. Channel kenapa? Dia mengenai channel ya. Iya, maksudnya tadi tadi Iya, nggak jelas. disengajain. Masih-masihin misalnya, urutnya sampai ganti. Rotnya apa ya? Imamnya maaf ya, imam kita lah gitu. Oh, imamnya. Itu kan kalau ngomong kan balelo nggak usah baca Quran, yakin la ilaha aja kita nggak pernah dengar, nggak pernah dengar udah ngasih. Nah, itu gimana tuh Pak Guru? Jangan nyebut merek ya. Kita kan nggak nyebut. Si X. Itu juga mau nanya itu kalau imam baca Al-Fatihah. Iya. Kita dipakai Makanya kan terus, nanti Iya. senior. Maaf. ya, Jangan dipakai. makanya ya harus belajar ke itu ya, jangan karena ini kita terus ngotot dipingin jadi imam gitu. Jadi makanya nanti yang berhak jadi imam itu yang pertama nanti yang paling paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Berikutnya kalau itunya sama, misalnya sama-sama pinternya atau sama-sama bodohnya misalnya. Nah, yang berikutnya yang pengetahuan agamanya lebih baik. Udah turun tuh, nanti sampai sama semua. Jadi wes baca Fatihahnya sama-sama gak karuan-karuannya, pengetahuan dia sama. Nah, apalagi nanti gantengnya. Jadi ganteng terus yang lain kurang ganteng, maka yang ganteng nanti sampai begitu memang. Karena kan nanti bikin ini makmumnya semua. Nah, lain kalau begitu, nah itu lain. Makanya orang tentu kadang-kadang nggak mau makmum, tapi kita nggak boleh begitu juga, apa ya? Nah, ya harus dimaklumi aja lah gitu. Coba Imam Terawih suaranya enak, kecuali ganteng. ini, misalnya di tempat Bendang, tertentu datang. memang dia yang punya wilayah kita harus ngalah walaupun nanti kalau dibitel gitu. Meskipun salah itu bacaannya menurut kita. Nah, kalau Ya, cuma menurut kita enggak. ya, Harusnya ya orang yang bersangkutan tuh Tahu diri. ya istighfar aja. harusnya. Kalau gitu dari belakangnya istighfar aja. Kan kadang-kadang memang begitu, kitanya udah pengen dengerinnya tapi dia masih tetap mau gitu. Jadi kan itu makanya kita ini, jadi antara istiqomah sama nggak mau diganti itu kan beda-beda tipis. Iya apa enggak? Udah tua, udah ini suaranya udah mulai tapi masih pengen bilangnya istiqomah ini, ya itu mah bukan istiqomah tapi nggak mau diganti. Nah itu ya masalah, Iya. ya udah bagaimana itu udah. Kalau istiqomah ke masjidnya aja ya. Ya. Bukan Yang lain, istiqomahnya ini ya. apa salah? Nggak usah pakai mic lah. Ya pakai aja biar Kan sekarang banyak ustadz-ustadzah yang nyaranin bacaan-bacaan misalnya di sujud akhir ya, pas sujud akhir itu kan nambah bacaan doa apalah Iya gitu. benar. Itu hukumnya gimana itu ya? Kalau misalnya doanya kadang-kadang kan agak terlalu panjang sampai diulang misalnya 11 kali atau berapa kali gitu. ya itu nanti rumusnya begini. Jangan nyaingin tahiyat kalau pas duduk. Sujudnya sampai nyaingin tahiyat lamanya. Nah, nanti masalah itu. Atau kalau misalnya apa yang lainnya. Itu ukurannya itulah. Misalnya tahiyat 1 menit. Mau sujud sampai 2 jam. 2 jam. Wah, semaput itu. Kan mirip Iya. Itu sampai Iya sih bertahun-tahun nggak Nah, iya. Orang gosok. itu soal kenapa enggak doang itu sebenarnya kita nggak boleh sentimen gitu. Itu zaman ini
kita, jadi kitanya yang perlu introspeksi itu kurang ditekannya. Nah, yang pasti amin akhari sujud itu entar yang kita tahu sepengetahuan kita itu bahwa nanti pas dikumpulin di masyarakat itu yang rajin sholat rajin wudu itu bersinar jidat kita, itu tandanya Itu yang asli tuh. asli nanti. Jadi nanti Bukan yang itu. pas di situ tuh yang remeng-remeng yang itu langsung kelihatan. Jadi cerita singkatnya gini lah, nanti di pasar-pasar itu nggak sampai berhari-hari berbulan-bulan, enggak, mungkin cuma beberapa jam. Jadi yang rajin-rajin itu langsung kelihatan, yang terang-terang kalau langsung ini ke sini, yang belah-belah ke sono. Ini yang nanti yang setengah remeng-remeng sehingga agak jelas dari Yang bagian wudhu ya, bagian makanya wudhu itu yang ini, bersinar. nanti kapan-kapan kalau ini selesai kita ngaji itu, itulah biar kita tahu itu ya, biar tahu lah banyak hal-hal yang sepertinya nggak jarang kita temui di mana kita belajar itu. Angan-angan saya ini kalau sampai selesai ini kan udah cukup untuk kita orang awam itu bersolat, berwudu, berpuasa, beritu cukup lah. Nanti kalau misalnya kurang-kurang ya sambil bertanya kayak gini. Nah nanti kalau selesai ini nanti biar ganti kitabnya, jangan pikir lagi gitu maksudnya. Adapun nanti kan misalnya ada masalah kan bisa ditanyain, tapi kita jangan ngaji pikir lagi gitu pengennya nanti. Jadi biar ini tahu, ini tahu. Yang tahu ini tahu. Nah, yang kita yang muda ini kan biar agak sufi sedikit. Jadi nanti terus. Iya. Jadi nanti yang kitabnya Tapi nanti jangan sok sufi. yang apa itu. Atau yang tadi yang itu nanti di pasar itu bagaimana? Ini kerjaan kita kulah apa itu nanti ada kitabnya itu. Kalau seperti ngaji. Nah yang lain. Ada lagi? Ini Om, kalau Ya. surat pendek sama syarat kayak Al-Fatihah apa enggak? Kalau itu kan nggak wajib. Jadi misalnya nanti baca surat apa aja boleh, nggak harus pendek. Misalnya waktu Maksudnya Om jeda kalau ada itu gitu. Enggak begitu, itu enggak ini dibaca atau enggak. Misalnya ikut baru 2 ayat, pengen ruku aja, nggak harus selesai. Misalnya kita baca Allah takatsur fatih. Itu tadi ini apa? Paket, udah harus ruku sudah hampir selesai. Gedebuk. Tapi itu banyak angkara itu ya. Iya maksudnya. Iya, maksudnya kalau lam yakunillah dinakan baru kan panjang itu, baru seayat paket datang tok paket. Sayat aja. Jadi kalau surat nggak harus sampai selesai, dibaca saya 2 ayat udah ruku. Atau misalnya udah pegel nih ruku. Tapi itu tadi ya, misalnya kita makmum, imamnya baca panjang kita sampai jengkel. Kalau kita nggak mau barokah kita batal. Jadi misalnya badan enak, hati enak, duit banyak, ya kan, sholat khusyuk banget. Dia nggak sadar belakangnya ada Mbak Devi misalnya. Ini dibaca Al-Baqarah. Ya Allah. Baru 2 lembar mulai jengkel. Kalau Mbak Devi nggak mengundurkan diri, batal. Udah tinggalin. Jadi Mundur langsung sholat muharakat sendiri. namanya. Nggak usah mundur, baik. Ya maksudnya mundur dari imam gitu. Oh. Ya kali. Mundur dah langsung. Mundur deh. Udah, ada lagi? Ada lagi nggak? Kamu ingat? Itu kan kalau kita imam baca Fatihah kita diem kan itu juga gitu kan ya. Nah, Kita baca Fatihahnya belakangan pas dibaca surat. Nah itu aturannya begini. Kalau Fatihah kita ukur. Nanti kalau dia ngasih jeda apa enggak. Kalau nggak ngasih jeda, dia nggak baca Fatihah, kita baca. Kalau Fatihah udah selesai kan, Fatihah selesai kita selesai. Jadi kita tinggal dengerin suaranya imam. Jadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu itu. Jadi kalau lagi baca kita suruh dengerin. Jangan orang baca kita baca balapan ya, jangan. Kecuali Fatihah tadi. Karena kalau kita nggak baca nanti ditinggal sama dia. Ini yang madhab kita ya, yang madhab kita. Ukurannya madhab kita aja. Makanya kalau terawih pembalap itu dia Fatihah kita Fatihah. Fatihah. Kalau kebetulan cepetan kita, ya baca surah kita tinggal dengerin. Jangan ikut baca kalau kedengeran suaranya.
suara imamnya kedengaran kita. Gitu ya. Ada lagi? Udah. Udah ya. Ya kalau sudah silahkan telepon. Nanti kita Privat ini privat namanya ini lagi skripsi soalnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.